Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Gunugraha dari Prodi PJKR C Universitas PGRI Semarang. Dan NPM saya 192300237. Di sini saya akan mewawancarai seorang atlet dari Kota Pekalongan. Ya, silakan Mas perkenalan. Ya, nama saya Muhammad Gulam Nasmuddin, biasa dipanggil Gulam. Asal saya Kraton Kidul dari Kota Pekalongan. Umur saya 22 tahun. Sekarang Anda ini punya kesibukan apa Mas? Ini Kalau saya ini masih jadi mahasiswa di salah satu universitas di Kota Pekalongan. Saya masih semester 7, Mas. semester 7 berarti masih lama ya berarti itu. Oh, insya Allah cepat, insya Allah Apanya itu berarti? cepat lulus. Oh, siap. Ya itu kan ini saya kan mau bertanya seputar apa itu tentang karate Mas itu kan. Ya. Dan Anda sendiri kan menggeluti di karate kan? Iya, kalau karate itu pasti gelut, Mas. Di dunia karate berarti dari mana dulu nih? Ya Masnya sendiri kalau minat di karate itu dari mananya? Saya dulu minat karate gara-gara dibully. Dibully waktu SD. Mau membalas dendam dengan siapa pembuli itu? Ya biar bisa gimana ya, biar bisa. Waktu itu saya mikir. Sekarang nggak mikir berarti? Ya mikir. Oh. Gini loh. Terus lanjut Mas. Gimana cara balas orang-orang kayak gitu? Ya minimal kita bisa membela diri. Karena kan waktu itu kan apakah kelas itu kan rese gitu, mentang-mentang dianya itu orang situ sendiri kan. Waktu itu kan SD di mana? SD di Kergon itu. Iya. Di daerah mana itu Mas? Berarti kota Pekalongan. Daerah Kota Pekalongan. Iya. Terus lanjut. Terus saya bilang sama bapak saya kalau saya ingin ikut seperti itu, kayak ya perkumpulan atau klub bela diri. Dan terus saya dicarikan. Lalu pas waktu itu kan bapak saya pulang kerja lewat lapangan Sedaya itu, melihat kayak latihan bela diri sih. Terus saya diajak ke sana besoknya untuk lihat-lihat. Nah, terus besoknya saya daftar. Itu dari situ awal mula Daftar saya apa itu berarti? daftar Latihan. karate, ya, Oh. latihan itu. Itu Anda waktu itu langsung daftar, langsung latihan apa Anda melihat terlebih dahulu baru daftar atau gimana Mas berarti? Pas waktu itu. Saya daftar dulu. Pertama kan lihat dulu, besoknya daftar sekalian latihan. Waktu itu umur berapa ya? Umur 12 ya. Sekitar tahun 2012, umur 11 tahun, 12 tahun. Kelas 5 ya? 5 SD. Berarti kalau dihitung sampai sekarang itu Anda udah lama ya berarti? Sekitar 10 tahun. Anda sekarang berarti sudah melatih atau gimana Mas? Kalau melatih sih sudah, tapi ini masih off karena ya banyak Pandemi. kegiatan kuliah juga. Dan ini juga saya mau KKN, baru bisa ambil KKN, Mas. Lah dari seorang atlet itu dengan seorang mahasiswa itu kalau digabung jadi satu ada hambatan apa sih Mas? Mungkin lebih ke waktu ya. Untuk awal kuliah tuh kalau mau ambil waktu buat latihan tuh susah, soalnya kan waktu semester pertama itu kan masih banyak matkul, juga pulangnya sore. Saya juga laju di kuliah di kajian, jadi kan rada capek.
tadi itu saya off lah. Berarti kendalanya di waktu. Pembagian waktu ya. Mungkin karena saya kurang pandai memanage waktu. Nah, kan itu kan sudah mulai latihan, sudah melatih berarti waktu itu Ya, Anda masuk dari kuliah. SMA. Saya mulai melatih dari SMA, mulai ambil kelas kelas berapa? 2. Kelas 2 udah mulai latihan. Terus kalau pas momen apa sih yang paling berkesan pada saat bertanding, Mas? Momen apa ya? Momen bertanding itu waktu mungkin waktu Praporprov kan, Praporprov apa Piala Pangdam tuh ya, Di mana itu, Mas, kalau boleh tahu? di daerah Semarang. Waktu itu kan tingkat Jawa Tengah, kebetulan tuan rumah kan Kota Semarang. apa kabupaten berarti? Tingkatnya provinsi. Enggak, maksudnya kota Semarang Kota. atau kabupaten? Kota itu Kota Semarang. di daerah Banyumanek. Banyumanek itu kabupaten, Mas, itu berarti. Oh berarti kabupaten. Malam saya orang Pekalongan, Mas. Oh iya. Jadi tak kasih tahu maksudnya. Oh. Siap. Lanjut. Oh udah masuk berarti. Udah. Banyumanek udah masuk. Udah. Kabupaten. Sorry guru Gris guru. Ya lanjut terus di Banyumanek terus. Kalau pertama kali saya mengikuti mengikuti kejuaraan itu tingkat Jawa Tengah itu, waktu itu di Klaten, kejuaraan open itu berapa kali, dan mungkin itu event yang membuat saya lebih mentalnya itu lebih terbentuk lah di situ. Yang di mana itu, Klaten? Ya yang di Klaten itu, waktu itu ke Jogja Inkai. Ke Jogja kejuaraan daerah itu pertama kali, dan itu masih nervous banget. Itu kelas saya itu waktu itu Membuahkan hasil enggak, Mas, di waktu itu? Kalau itu nggak membuahkan hasil itu. Belum diberi peruntungan berarti waktu itu, Mas? Iya belum. Terus pas waktu itu kan udah lama bertanding kan, Anda memperoleh penghargaan yang paling baik itu di mana, Mas? Kalau medali saya ada provinsi, tapi bukan medali itu, piagam, cuma tahu piagam sama piala ya. Waktu itu dulu mas apa ya, kejurprov waktu itu tuan rumah Pekalongan sendiri. Waktu itu dapat juara 3. Tapi sebelum itu habis dari Klaten, terus saya langsung ikut kejuaraan lagi. Waktu itu kejuaraan Dandim, Piala Dandim Cup. Nah, waktu dari Klaten itu kan udah mulai kayak gimana ya, paras gitu sih, jadi pengen tanding terus gitu sih waktu itu. Tapi saya masih mempunyai rasa kesal di Klaten itu atau gimana? Kayak gimana ya, ambisi, mempunyai ambisi. Ya bisa juga ke-trigger kan. Nah terus saya mulai dari Klaten itu sering ikut kejuaraan. Waktu itu pas Piala Dandim itu dari beberapa ya, saya lupa ya. Itu dapat perak sih. 2019. Enggak 2019. 2017 ya. 2016 ya. Udah berapa banyak sih, Mas, Anda mengikuti pertandingan ini? Kalau berapa banyak itu udah nggak tahu, Mas, tapi ya kalau banyaknya ikut pertandingan sama dapat penghargaannya ya banyak, dapat banyak pertandingannya. Saya kan bukan atlet yang Itu ya, dalam berprestasi. kurun waktu berapa tahun, Mas, Anda berarti mengikuti pertandingan kayak itu? Dalam kurun waktu berapa ya? 2 tahun. 2 tahun. Mulai sering ikut event itu mulai awalan SMA itu sih.
SMA langsung ikut. ikut langsung dari pelatihan itu. Tapi kalau kalau SMP itu nggak pernah. Pertama ikut Opta itu waktu itu SMP kelas 7. Terus mulai lagi ikut lomba kayak tingkat kedisiplinan atau apa Kejurprof, dan ya kadang kalah kadang menang, tapi lebih sering kalahnya. Nah, dari apa yang Anda peroleh dari itu, apakah Masnya itu pernah dihadang seseorang untuk berbuat jahat kepada Masnya enggak pada saat itu? Pada waktu zaman waktu itu sampai sekarang ini. Ini Mas, enak. Anehnya itu selama kan waktu kan masih SD mulai ikut tuh, semenjak saya ikut karate itu alhamdulillah nggak pernah ada masalah yang gitu, nggak ada, malah nggak berantem, malah di luar itu nggak pernah berantem. Nah, kalau ada yang berantem, kalau ada yang menghadang Masnya pada saat di jalan itu, berarti Masnya mau melawannya enggak, Mas? Ya, tergantung. Kalau saya tergantung sih. Kalau yang ngadang pakai sajam ya mending saya lari ya. Kan lari itu juga bela diri ya. Daripada resiko kan. Oh, berarti bisa membela diri dan lari itu kan berarti. Iya, lari kan juga bela diri. Kita kan biar bela diri itu kan biar kita itu menyelamatkan diri, bagaimana cara memprotek diri. Ya kalau mereka semua dihadang orang 5, kita cuma 1. Kalau kita lawan ya kita sama aja bunuh diri kan, mending lari. Iya juga. Terus di perkuliahan kan ini Anda sibuk kuliah kan? Nah, di perkuliahan itu masih latihan? Kalau saya di kuliah itu nggak ikut UKM ya. Nggak ikut UKM. Kenapa Mas itu masalahnya? Mungkin karena tempatnya kalau latihan jauh di Kajen, dan juga saya pikir bisa latihan di kota sendiri kan. Dan juga waktu itu mungkin semester 1 kan pembukaan UKM itu, saya melihat matkul itu full seminggu sih, jadi kayak malas gitu lah. Ya kalau latihan cuma di running sendiri sih, di dojo sendiri yang dulu. Nah, di masa perkuliahan ini Masnya berarti belum sempat bertanding nih, Mas? Udah kemarin. Di mana itu? Kemarin di Prof kemarin di Kudus waktu Oktober itu. Yang sebelumnya juga ada Tulung Mas dulu baru Prof. Tapi kalau Tulung Mas dan Prof ya nggak membuahkan hasil, mungkin karena Udah lama tidak bertanding itu. Pelatihannya juga kurang programnya. Jadi nggak membuahkan hasil, Mas. Dan jujur saya tuh kalau mana udah di napas saya itu pendek, jadi gampang ngos-ngosan. Itu berarti harus disambung atau gimana, Mas? Cara treatment Anda itu pada saat pernapasan itu? Kalau orang napasnya pendek itu mending cari poin di awal. Jadi lebih ke speednya itu cari poin di awal. Ya paling enggak kita masih unggul dari awal kan, kita bisa mulur waktu sampai waktu ini kita bisa menang. Ya itu mungkin salah satu strategi. Berarti dari Masnya sendiri tidak ada treatment khusus di pernapasan itu? Mungkin ya treatmentnya itu cuma jogging doang, yang latihan fisik. Tapi ya karena gimana ya, karena saya perokok ya. Oh. Terus di sini Masnya berarti udah mulai melatih? Kalau ya kemarin saya baru jenguk tujuh yang dulu sih, tempat latihan dulu, sempat ngelatih sebentar cuma sehari doang, dan belum berangkat lagi semenjak Prof ini. Terus berarti ini belum sempat bertanding lagi, Mas? Apa ada event apa lagi ke depannya? Kalau event kedepannya sebenarnya
diundur lagi, tapi belum tahu tanggalnya sampai kapan. Tapi rencana saya sih nggak ikut sih, karena tadi KKN ya. Oh. Apa sih nggak enaknya di karate mas? Enaknya apa ya? Nggak enaknya di karate itu ya semua orang tahu mesti kalau di olahraga itu paling nggak enak itu ketika mau event membangun fisiknya itu yang paling susah, yang paling gimana, yang paling nggak enak lah kita digembleng Merasa tiap hari. terbebani berarti masnya? Oh, kalau merasa terbebani itu lebih ke itu sih, ketika atlet berangkat tuh diharapkan buat juara gini itu sebenarnya merasa terbebani sih, karena ya mungkin kurang percaya diri saya. Biasanya itu kalau kurang percaya dirinya itu dari segi program latihan mungkin yang kurang bagus, atau enggak ya kurang dana mungkin. Dari segi ekonomi berarti mas? Iya kan, sebenarnya kan kadang ya kalau event yang di pemerintah itu kan kadang kan ya sebenarnya kalau atlet-atlet yang di luar sana kan itu biayai kan, itu juga bisa mensupport semangat para atlet itu sih. Kalau ya paling enggak kalau latihan tiap hari dari pengurus bisa ngasih entah itu buat gizinya atau apa biar ya atlet semangat lah. Terus sebelum mencapai ke luas lagi, apa ada berapa jenis sih mas atau aliran di karate itu berarti? Kalau aliran sih banyak. Yang ada di Kota Pekalongan aja berarti? Kalau di Kota Pekalongan itu, kalau sebenarnya 4 aliran besar itu yang biasa, yang di dunia biasa yang terkenal ya, itu ada Shotokan, terus Goju-Ryu, Shitoryu sama Watoryu. Kalau di Pekalongan sendiri ada beberapa perguruan sih, ada Enkai, Gojukai, Kokashi, Batokai, paling itu aja. Lemkari ada. Berarti itu ada arti khusus, artinya apa mas? Lemkari itu kalau Lemkari sama-sama Shotokan, tapi ya beda. Itu ada artinya enggak mas berarti? Ya itu sebenarnya singkatan doang sih ya. Enkai, Sikut Karate itu Indonesia. Kalau Gojukai, Goju-Ryu, Karate itu Indonesia. Cuma gitu sih. Mungkin kalau secara maknanya itu ditafsirkan tuh saya kurang paham, soalnya itu bahasa Jepang sih, kayak Shotokan atau berarti Goju-Ryu. kurang mendalami berarti masnya, cuma ikut karate sama bertanding itu aja berarti? Ya yang saya ambil cuma ya bagaimana cara bertarung, yang secara teoritis atau. Terus apa sih mas untuk merasa pasnya untuk meningkatkan fisik itu gimana mas cara anda mas? Kalau saya sendiri selama ya dari beberapa latihan yang dapat dari senior kalau untuk melatih fisik ya mending ya yang paling ngaruh itu merubah pola hidup jadi sehat. Terus latihan fisiknya itu diprogram, karena latihan fisik itu dari naik terus digembleng keras kan, terus naik turun. Kalau gembleng fisik itu dari bawah ke atas. Pertama apa namanya, dari biasa terus meningkat turun lagi, biar ya nggak kaget lah. Terus apa yang diambil masnya pada saat ikut karate ini sampai sekarang ini? Yang saya ambil, maksudnya itu maksudnya dalam apa? Gini loh kan, anda kan ikut karate, terus poin plusnya di masnya itu apa? Poin plusnya yang saya lebih mental, saya lebih terlatih, lebih berani mungkin. Kalau yang penting kan kalau kita nggak salah atau apa, kita kata orang yang aja mau gimana lagi. Berarti masnya bisa melindungi seseorang di sekitar berarti? Ya mungkin bisa, ya kondisional mas harusnya. Ya berarti anda tidak yakin dengan kemampuan anda sendiri dong mas itu? Ya kan harus gini ya mas, harus lihat dulu
Kalau soal menolong orang yang dikeroyok, kita tolongin, kita bakal ikut keroyok, itu konyol. Lebih baik mending minta tolong kepada pihak yang berwajib. Gitu. Terus berarti itu untuk jaga-jaga minimal bisa melindungi diri sendiri lah ya. Boleh. Terus berarti Anda ini berarti tidak sibuk melatih ini Mas? Iya, masih kuliah. Masih. Berarti itu di off semua berarti melatih sama Iya. latihan itu Masih off sampai kapan itu Mas? saya belum tahu sih, mungkin kalau ada waktu luang saya latihan lagi. Apalagi kalau ada event ya nanti ya mungkin kalau ada event biasanya mungkin dari pelatih ada program sendiri buat latihan. Oh iya Mas, kalau boleh tahu apakah ada dari keturunan Masnya itu ada yang mengikuti bela diri atau enggak? Di karate itu? Enggak ada, saya sendiri. Saya yang pengen sendiri. Oh berarti keinginan sendiri? Enggak. Tidak ada yang dari papa atau juga apa kayak enggak ada. Terus ada yang apa maksudnya di keluarga Masnya itu ada yang lanjutin seperti Masnya di bela diri enggak? Itu ada adik saya ada. Adik saya perempuan kebetulan juga dia ada karate tapi masih SMA kelas 2. Terus motivasi Masnya untuk apa sih untuk atlet-atlet supaya berkembang itu Mas? Atau motivasi Masnya itu apa yang dipegang berarti? Ya motivasi ya kata-kata kuat lah. Iya. Kuatnya apa ya? Saya nggak begitu pandai Mas merangkai kata. Ya enggak, yang penting apa sih kata-kata mutiara yang Masnya pegang sampai sekarang untuk bisa tekun di karate itu, kayak itu Masnya. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasinya keberuntungan, berpihak pada yang berani. Yang penting intinya itu berani ya. Insya Allah beruntung. Yang penting wani. Gitu ya. Terus di karate itu ada tingkatan-tingkatan yang mudah terus ke sulit itu ada sih, ada enggak sih Mas? Apa tingkatan sapu? Ya nggak tahu Masnya, maksudnya ada enggak kayak gitu tuh. Biasanya tingkatan sapu ya. Di Kalau sapu. buat iya, tapi ya yang jamin juga sih tingkatan sapu itu. Lah, itu untuk menaikkan di ujian kenaikan apa? Tingkat Ujian kenaikan tingkat ya. Itu gimana sih Mas ujiannya Mas? Maksudnya kalau boleh tahu. Kalau biasanya kalau untuk dari sapu putih sampai coklat itu ujiannya itu biasanya itu ada kihon itu gerakan basah, terus kata itu seperti seni Melompat berarti. Kan. Oh, kira ini ya terus Kan Mas. kata, namanya tulisannya kata. Kata itu kumpulan dari gerakan kihon disatukan menjadi seni itu sih. Yang ketiga itu berarti kayak di silat kan ada seni itu ya, kayak gitu. Yang ketiga ada komite itu tarung, komite bebas. Nah itu enggak pakai pengaman Mas? Enggak, tapi kan dikontrol, nanti ada yang ngawasin, tim penguji sendiri. Kalau dari tiga-tiganya itu dilihat nilainya itu apa, bagus bangga. Kalau bagus semua itu lolos. Ada lagi kalau mungkin dari berarti nggak boleh asal-asalan langsung dinaikkan kayak gitu ya kan? Biasanya kalau nggak sama dari ketiga ini ada yang jelek satu atau yang dua, yang bagus cuma satu, biasanya itu dikasih apa ya bahasanya, Kesempatan. Iya, tapi harus kalau mau naik sapu ini dianya itu harus
giat latihan nggak boleh absen selama berapa bulan itu, atau 1 bulan atau 2 ada bulan. konsekuensi berarti. Iya, baru kalau dia bagus latihannya baru bisa pakai sabuk yang di atas. Lah itu kan OKT lah, terus ada pengambilan sabuk itu tidak mas? Nggak ada kakak silat itu, cuma ujian doang. Terus dikasih kan ada yang sertifikat. menilai ya, ada sertifikatnya dari sabuk putih sampai coklat itu ada sendiri. Terus itu kan itu berarti sabuk apa putih sampai coklat, terus ke atasnya lagi ada enggak mas? Sampai ada itu sabuk apa hitam. berarti? Sabuk hitam. Cuma sabuk hitam. Ada strip-strip enggak mas sih? Nggak ada strip-stripnya, cuma tingkatnya itu dari putih, kuning, hijau, biru, coklat. Nah terus kalau mau ada ujiannya lagi, kalau mau ngambil sabuk hitam itu Masih di Pekalongan? enggak, biasanya itu tingkatnya itu daerah, kalau enggak nasional. Biasanya kalau yang daerah itu namanya zona. Itu biasanya Jawa Tengah itu biasanya di Badungan itu sih, di Semarang. Biasanya di situ. Kalau nasional sih saya dulu waktu itu ikutnya itu zona 3 itu waktu itu di Bandungan. Berapa hari itu mas? Atau sama seperti yang sabuk putih ke coklat itu sama? Atau kalau dari sabuk putih sampai sabuk coklat itu paling ujian itu cuma sehari. Mungkin kalau tergantung yang ikut nilainya berapa, kalau sedikit mungkin setengah hari dah kelar. Kalau lumayan banyak ya sampai ya paling asar lah, mentok-mentok. Kalau ambil sabuk hitam paling enggak, kemarin itu saya 4 hari. 4 hari itu kan acaranya itu kan banyak. Ada kasuku itu latihan bareng sama dewan gurunya, terus atas rasakan para senior. Nah, terus besoknya itu ujiannya lebih sulit enggak mas itu waktu itu? Mungkin ya kayaknya lebih sama sih, tapi lebih ketat aja. Kalau emang nggak lulus ya nggak lulus gitu aja. Berarti harus mempunyai apa ya, maksudnya kemauan yang besar berarti mas. Juga harus hafal kata-katanya, harus hafal gerakan-gerakannya. Kalau misalnya lupa satu kata itu pun tidak naik mas? Mungkin itu bisa ditolerir sih. Misalnya kan seorang tersebut kan maksudnya nervous di depan teman-temannya yang lain kan, pasti ada sih yang nervous di depan itu. Nah, itu mesti kan terbata-bata kata-katanya itu, terus seorang tersebut itu lupa dengan kata itu ngeblank, itu bisa tidak naik mas berarti? Ya mungkin kalau itu parah ya mungkin bisa ditolerir yang kayak tadi sih. Jadi bisa diberi kesempatan berarti mas, atau itu mungkin juga yang nggak bagusnya cuma kata, atau yang duanya itu bagus mungkin masih bisa ditolerir. Ya karena juga mungkin ada yang kasihan juga kan, jauh-jauh. Mungkin kayak gitu sih. Itu selama tapi saya tuh belum pernah lihat yang kayak gitu. Kan saya baru sekali ya ambil itu waktu itu dan 1. Itu nggak ada yang nggak hafal. Biasanya itu kalau yang udah tingkat itu udah memang bener siap. Jarang yang kayak gitu, itu nggak ada. Jarang berarti. Harus benar-benar mumpuni ya berarti. Nah kalau kan sampai sabuk hitam itu kan namanya dan kalau dan yang 1 dari sabuk putih sampai coklat namanya kiu. Oh Bukan kiu-kiunan aja. Oh iya enggak. Itu apa kiu-kiunan? Kiu. Oh iya. Tapi aku kurang tahu sih mananya itu apa. Terus itu sampai dan 1 aja atau sampai dan berapa mas? Dan berapa ya? Dewan gurunya itu saya pernah lihat itu ada yang dan 9. Itu berapa dewan guru? Kalau dari dan 1 ke dan 2 itu berapa tahun mas? Atau semaunya seorang tersebut mau menaikkan? Biasanya ada ujian itu setahun sekali. Kalau mau ikut ya ikut, kalau mau nggak ikut ya nggak apa-apa.
mungkin itu aja yang saya tanyakan ya Mas. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya menyinggung ke Masnya ya. Ya. Dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.